ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpah rahmat serta hidayahnya. Yang alhamdulillah pada sore hari ini Madato ingin berangkat, ingin mencari ramuan-ramuan untuk rempah-rempah, entah itu daun yang kita ambil nanti. Insya Allah dengan daun-daun tersebut Madato bisa untuk meracik obat dari jalak seta ya. Karena alhamdulillah jalak seta ini ya saat ini gendamnya sudah agak bisa dia mengingat masa lalunya. Ini alhamdulillah, alhamdulillah ya, kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, jalak seta ini bisa mengingat memori-memori lamanya, masa-masa lalu lamanya yang saat itu bersama dengan Madato. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kuasa Allah kita bisa mengembalikan ingatan jalak seta. Ya, mungkin itu saja pekerjaan Madato hari ini. Ya, di sini Madato diikuti oleh canda-canda pendukung seperti Gudang Madu dan si Dede ya. Alhamdulillah dengan subscribe kalian, insya Allah dengan subscribe sebanyak-banyaknya canda-canda pendukung dari Madato. Karena dengan subscribe sama saja saudara-saudaraku, saudara-saudaraku sudah membantu Madato dalam memberantas suatu kezaliman, berkiprah di dunia kebaikan. Begitu juga Madato dengan channel Tok Rimba. Ucapan ribuan banyak terima kasih yang Madato ucapkan kepada kalian semua yang sudah subscribe kepada channel Madato Tok Rimba. Madato mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Madato juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian yang sudah subscribe ke channel Madato ini semoga dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya, selalu limpah, dilimpahkan rahmat serta hidayahnya, dan tentunya diberikan suatu kesehatan ya, agar setiap langkah dalam perjalanan hidup kita dalam menuju kebaikan tidak ada halangan dan rintangan. Gitu saja. Sekarang ayo kameramen ikuti Madato. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Bismillah. Setiap kita mengambil ramuan ini sudah ditugaskan ya, sudah seharusnya kita mengambil ramuan-ramuan itu yang akan kita bikin suatu obat itu harus ganjil ya. Jadi mudah-mudahan dengan daun-daun ini ingatan jalak seta kembali seperti semula, tapi tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tempat. Alhamdulillah. Ayo, berangkat. Ini baru ada. Kita membutuhkan sekitar 71 daun ya. Ini baru 71 daun. Yang daun itu bisa kita jadikan obat. Bismillah. Ini baru 5. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kamu bersembunyi, Madato. Aku tidak bersembunyi. Untuk apa bersembunyi?
Apa maksudnya? Kenapa kau ada di pinggir pohon-pohon bambu seperti ini? Kau pasti mau bersembunyi. Hah? Mudah sekali kalian berbicara. Madam, bersembunyi dari apa? Kenapa Jangan bersembunyi? pura-pura gak tidak tahu kau Mak Datuk. Apa maksudnya? Bersembunyi apa? Kau benar-benar tidak tahu atau kau Aku tidak tahu sama kuping sekali. kau? Aku tidak Pura-pura tidak tahu kau. Hah? Maksud kau bersembunyi tentang apa? Kau lihat, hah? Sosok pimpinan kau seperti Bang Rey Lampung kemarin sempat muntah-muntah dengan yoga. Muntah-muntah. Jangan pura-pura kau tidak tahu kau. Aku tidak percaya semua itu. Aku tidak percaya sama sekali kalau Bang Roy harus muntah-muntah oleh kamu. Inilah kau. Di mana sosok orang-orang spiritual dari Bang Rey Lampung, ah? Kok pimpinannya sudah muntah-muntah, sudah lari tunggang langkah, tidak tahu sama sekali. Karena aku yakin sekali dengan kekuatan Bang Roy. Jadi dengan kekuatan Bang Roy itu, aku sangat yakin bahwa tidak akan pernah terjadi apa-apa dengan Bang Roy. Kalau tidak terjadi apa-apa, kenapa kemarin dia muntah-muntah? Ada tuh, ah? Itu belum seberapa biung kami itu. Iya, kalian betul Bapak. Wangi sekali obat. Jadi begitu. Obat. Nanti tuh. Jangan-jangan kau ini ingin mengobat Bang Rey. Benar Bang Rai. Aku percaya dengan kekuatan dan kekuatan. Aku tidak perlu ingin untuk mengobati. Yang ingin kau obati sekarang ini ada Jala Seta. Alhamdulillah saat ini Jala Seta sudah bisa mengingat-ingat kembali. Kau ingin mengobati seorang Jala Seta? Punya kemampuan apa? Kau buktikan saja. Kau lihat Jala Seta saat ini. Dia tidak pernah mengikuti kalian. Kau tidak perlu susah-susah pada tuh cari obat-obatan juga seperti itu. Hah? Dan biarkan biung kami yang mengobati. Hei, biung kalian bukan untuk mengobati. Bukan untuk mengobati. Emangnya Jala Seta sakit? Hah? Selama ini Jala Seta tidak pernah mengingat lagi akan apa yang pernah diucapkan, akan apa yang pernah dilakukan. Itu sakit. Orang seperti Jala Seta itu segar bugar Mak Datuk. Iya, Hanya kalian saja yang memang bisa segar mencari. pada fisiknya, tapi dia lumpuh akan pikiran. Itu semua oleh kalian. Kalian sengaja menghancurkan pemikiran dari Jala Seta sehingga ada yang rasa bukan kalian semua. Jadi kau merasa takut kalau Jala Seta bersama kami? Bukan masalah takut dan tidak takut. Yang jelas kalau dia bersatu dengan kami, bukan untuk salah satu, bukan hanya untuk menyusun satu kekuatan untuk lawan kami, bukan. Tapi setidaknya beliau bisa melihat kemana kebenaran itu. Coba lihat, Bang Udi, obat apa yang kau ambil di tas? Apakah kau ingin minum ramuan juga? Aku ingin melihat Mak Datuk. Obat apa itu? Obat ini perlu 71 helai, namun baru mendapatkan 5 helai. Kau sudah datang. Obat apa ini? Obat apa ini? Obat apa kau? Hah? Sudah kukatakan berulang kali kepada diri, obat itu kugunakan untuk Jala Seta, untuk mengembalikan ingatannya. Kau jangan macam-macam kepada kami Mak Datuk. Hei, Jala Seta sekarang sudah bersama kami. dan kuingatkan juga kepadamu, beritahu kepada diri bahwa ada suatu ibu-ibu yang sudah menelpon diri, bahkan sudah membicarakan tentang diri. Mak siapa? Ada yang mau dengan Bang Udi? Kuingatkan kepada diri, bahwa ibu itu sudah berpesan pada Tuhan. Tolong sampaikan kepada Bang Udin. Apabila Bang Udin bisa menghilangkan semua kejahatan yang pernah dia lakukan dan semua ilmu-ilmu hitamnya dibuang, maka dia akan menyerahkan anak. Kau jangan merayu Aku tidak merayu. Nanti akan Hah? kuceritakan kepada dirimu tentang ibu itu. Dan anaknya itu baru umur 27 tahun. Masih muda belia. Sudah lama Mak Datuk. Kau menghina aku kau ini. Aku tidak menghina. Bang Udin ini sudah
tua Bang Udin ini. Aku tahu kau sudah tua, tapi setidaknya kau bercermin. Masih ada orang yang ingin pada dirimu. Tidak seperti Madatu. Selama ini Madatu tidak ada. Kau sudah ada yang mau. Walaupun, Kalau memang benar ada Madatu, ya, ingat Madatu ya. Kalau kata-kata kau bisa dipercaya, ya, bila mana Bang Udin sudah bisa menghubungi orang tersebut, Bang Udin pastikan baik, hari itu juga Bang Udin akan tobat. baik, baik, baik. Tapi kalau mulutmu hanya sekedar bualan buat Bang Udin, Begini Bang Udin, hati-hati kau. sesungguhnya aku beritahu kepada diri tentang apa yang telah aku sampaikan kepadamu. Aku tidak pernah ibarat kata-kata yang sudah kau ucap seperti ini itu kebohongan. Tidak ada. Kau akan aku perlihatkan kepada dirimu tentang WA ibu itu, ya. Aku tidak. Sebenarnya sangat indah sekali dari kata-kata dia untuk Bang Udin. Yang Kalau jangan aku sampaikan. kau ini ingin menghibur aku saja kau. Tidak, aku tidak menghibur. Aku berkata dengan sebenarnya. Masih ada peluang dirimu untuk menuju kebaikan. Mungkin ini hidayah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Di bulan suci Ramadan ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa Agar kau kembali ke Islam yang benar. pegang kata-kata kau untuk Madatu sebelum aku bisa mendengar suara dari ibu tersebut. Baik, baik. Akan ku sampaikan kepada dirimu. Tapi yang jelas, aku katakan kepadamu, sudahlah kau berbaikan. Sudah aku katakan Madatu, aku seperti ini, tidak ada yang menasihati aku. Justru itu, mungkin Mbak Datu saat itu berkata, katakanlah kata-kata Mbak Datu itu bohong terhadap dirimu. Tapi dengan lidah Mbak Datu berkata seperti itu, ternyata memang ada yang dalam hati sempat kepada dirimu. Kau ini, jangan-jangan kau ini sudah tahu biung kami sekarang ini sedang ngamuk biung kami ini. Hah? Aku tidak pedulikan dengan dirimu. Aku tahu dengan keilmuannya. Karena kalau orang tidak memiliki ilmu, tidak mungkin dia bisa menggendam jala seta. Jala seta itu sakti benar, tapi bisa digendam sama ilmu kitab. Bagaimana kau tidak mau tahu tentang biung kami? Hah? Pimpinan kalian saja Bang Rey Aku tahu. lari tunggang langgang. Benar. Hah? Benar sekali. Seperti yang kau ucapkan itu benar. Tapi yang jelas, selama Bang Rey belum minta bantuan pada kami tidak boleh semena-mena untuk datang ke tempat dia. Itu saja. Tapi kan kau tahu bahwa Bang Rey itu muntah-muntah Ya, marah. aku tahu dari dirimu sendiri. Kau baru mengucapkan. Orang model apa kau ini Mbak Datuk? Hah? Kenapa? Seorang pimpinan kau saja tidak tahu kau ini. Karena pimpinan kami lain dengan pimpinan diri kalian. Pimpinan kami adalah orang kuat. Dia bisa menghadapinya dia sendiri. Kuat, kau bilang. Kuatnya itu di mana Mbak Datuk? Kau lupa dengan Bunda Ratu. Bunda Ratu tidak akan pernah tinggal diam apabila Bang Rey dalam kesulitan. Tapi kenapa kemarin Bang Rey sempat muntah dan kabur dari biung kami? Hah? Kukatakan kepadamu, ada peribahasa yang mengatakan daripada mati hari ini lebih baik mati besok. Jadi apabila bisa menyelamatkan diri hari ini, itu tentu lebih baik. Jadi kau tetap mau mencari obat? Aku tetap mencari obat. Apabila kau ingin melancarkan suatu apa yang kukerjakan hari ini, maka aku akan kusampaikan pesan ibu itu kepada dirimu. Tapi apabila kau tetap melarang aku untuk berbuat baik kepada sahabatku sendiri, maka jangan harap aku akan memberikan WA ibu itu pada dirimu. Dengar Mbak Datuk ya, dengar. Sekarang ini bicara tanpa ada bukti, tidak akan percaya. Hah? Seperti juga Bang Udin. Bila mana Bang Udin sudah bisa mendengar sendiri dari ibu siapa kata kau tadi? Hah? Aku sedikit belum paham namanya, tapi yang jelas aku menyampaikannya karena beliau sudah. Jangan-jangan kau ingin mempermainkan aku kau ini? Hah? Tidak sama sekali. Aku tidak pernah ingin mempermainkan siapapun.
ini obat yang kau cari tadi. Bukan itu. Kalau ini obat makanan kambing, Mak Datuk. Aku tahu. Kau ini menghina berarti jala setan. Subhanallah. Aku tidak pernah menghina siapapun. Jangankan jala setan, kalian pun tidak pernah aku menghina kalian. Iya. Kulihat kau tadi. Mana daunnya tadi? Anda lihat tuh. Mana daun? Hah? Mana daun tadi? Sudahlah, kau sudah membuangnya. Maka Ini. obat itu tidak akan berguna lagi. Ini makanan kambing ini. Kau ini samakan jala setan dengan kambing? Hah? Tapi kau belum melihat jala setan. Nanti kau akan melihat jala setan. Mak Datuk, jangan kau coba-coba menghina jala setan ya. Bila mana kau menghina jala setan, sama saja kau menghina Bang Udin. Akan kubuktikan kepada kalian nanti setelah ketemu dengan jala setan. Apa yang saat ini jala setan lakukan? Kurang ajar kau. Otak yang sudah cerdas, tidak Kurang seperti ajar kalian. Kalian sudah memandang keburukan, kalian anggap kebaikan. Ini bulan puasa Mak Datuk. Jangan pancing Justru dalam bulan puasa emosi Bang ini, Udin. dalam bulan puasa ini kita harus benar-benar bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, mana apa kau? Ini kau. Bangun. Kurang ajar kau. Hentikanlah perkelahian ini. Tidak pantas kita berkelahi hanya merebutkan sesuatu. Aku tidak mau berkelahi Mak Datuk, tapi aku sakit hati dengan kata-kata kau tadi. Kau ingin mengobati jala setan dengan daun seperti itu. Dirimu pun akan kau obati juga kalau kau mau. Emangnya aku sakit apa? Hah? Karena selama ini kau sudah memandang dunia kejahatan. Kau anggap itu suatu kebaikan. Nggak usah diobati Mak Datuk. Aku juga manusia. Sudah kukatakan, bila mana aku sudah mendapatkan pasangan yang benar-benar kata kau tadi, aku akan bantu kau di jalan kebaikan. Kau hanya terus di sini dengan pasangan saja, tapi tidak pernah kau pikir arti kehidupan kita di dunia ini. Mak Datuk belum punya pasangan sekarang pasangan itu. Hah? Tapi Mak Datuk santai saja. Makin hari badan kita makin tua Mak Datuk. Betul, betul sekali. Kapan lagi kita akan menikmati hidup seperti mereka-mereka yang hidup berkeluarga, punya anak? Bagaimana tuh hidup adalah suatu perjuangan. Sekarang Bang Ray sudah mengatakan kepada Mak Datuk, mungkin dalam setahun ini Mak Datuk berkiprah di dunia kebaikan seperti ini. Apabila selesai tugas Mak Datuk, maka niscaya Mak Datuk akan kembali ingin mencari jodoh. Kalau memang masih ada jodoh di dunia ini untuk Mak Datuk. Mak Datuk akan berhenti untuk membahas suatu kezaliman. Apabila kalian di tempat ini sudah tidak ada lagi yang berbuat zalim. Itu saja. Yang benar kamu bilang tadi, Benar, aku sudah berkata seperti itu. ini bulan suci Ramadan ini. Justru di bulan suci inilah Mak Datuk berkata, apa yang keluar dari mulut Mak Datuk itu suatu Kalau kau kebenaran. sampai bohong, batal puasa kau. Ya. Allah, Apa memang tidak puasa kau nih? jangan berkata seperti itu. Karena kita sudah ditugaskan sebagai umat manusia untuk selalu berpuasa, karena puasa adalah rukun Islam. Berdoa. Ini nggak ada obat-obat Mak Datuk. Pulang sana. Nggak ada Kalau obat-obat. aku pulang, artinya aku tidak bisa mendapatkan obat. Ya kau lihat sendiri, sini Sedangkan- bambu semua. Sedangkan besok Jala Seta harus minum obat. Kalau Jala Seta tidak minum obat besok, maka aku yakin sekali Jala Seta ini akan kembali lagi ke jalan yang sudah benar. Karena bisik-bisikan biung kalian itu sudah masuk ke telingaku. Kau tidak akan bisa mengobati jala seta, Mak Datuk. Apapun caranya akan Bang Udin gagalkan. Dengar itu. Ini sudah sore. Sedangkan obat itu harus 71 obat. Di sini pohon bambu, Mak Datuk. Apa Iya. kau Makanya aku akan berangkat ke sana. Aku akan ke sana, bukan di sini. Di sini aku baru mendapatkan 5 daun yang bisa kujadikan. Itu belum apa-apanya, Udin Botak. Yang sisanya aku menghargai kau itu ada di sana. di bulan suci Ramadan? Silakan. Kalau memang ada. Masih 64 daun. Silakan. Bahkan 66 daun yang aku dapatkan. Tapi kau ingat Aku Mak tidak Datuk, mau. jangan coba-coba kau berusaha mengobati jala seta. Aku datang ke sini untuk mencari obat untuk Jala Seta. Kenapa kau larang untuk mengobatinya? Dia sudah bersama kami, sudah aku bilang tadi. Maksudmu? Sekarang dia sudah bersama kalian lagi.
Itulah. Ini bulan puasa. Apakah ucapanmu bisa dipercaya? Emangnya jangan sudah bersama kau? Hah? Memang tidak bersamaku, tapi aku ingin mencari obatnya. Apabila dia bersama dengan kalian, bagaimana aku bisa mengobatinya lagi? Sudah kau bilang, dia tidak sakit. Fisik manusia kelihatan memang tidak sakit, tapi pemikirannya dipengaruhi oleh roh. Menuduh kami lagi kau. Aku bukan menuduh kalian, tapi kekuatan malam sudah merajalela. Dia sudah menghancurkan ingatan dari zaman jadi. Makanya jangan kau coba-coba berurusan dengan biung kami, Madatuk. Hah? Aku tidak berurusan dengan biung kalian. Aku hanya menumpas suatu kejahatan. Ya sama saja kau. Siapapun itu di belakangnya yang namanya kejahatan yang harus ditumpas. Silakan. Silakan bicara. Dan perlu kamu tahu, lahan uyut yang ada di sebelah jangan sampai ada yang menguasai. Selama Madatuk masih hidup, Madatuk harus tetap memperjuangkan. Sebentar lagi lahan itu akan kami jual, Madatuk. Silakan. Kalau kau mampu. Kalian tahu apa mana kemampuan kalian sekarang, Bung Laga? Bagaimana dengan Bung Laga? Yang kalian agung-agung, Itu bodoh, Bung Laga itu. Bodoh. dia bilang walaupun Madatuk saat ini sudah lama tidak bertemu dengan Apa yang didapat kamu Laga bersama kau? Hah? Apa? kedamaian. Kedamaian apa, Madatuk? Karena dengan kedamaian tidak lapar dan tahan. Kulihat Bung Laga tadi panggul tanah upahan, tahu kau? Nimbun di depan rumah warga. Itu seorang Bung Laga yang dulu. Itulah yang Hah? dikatakan selama ini. Aku senang dengan perjuangan kalau Bung Laga. Kenapa? Berarti Bung Laga memang benar-benar sudah mendapat ini hidayah. Itu Bung Laga itu bodoh. Coba kalau bersama kami. Justru engkau Bang Udin sekarang ini yang bodoh dan gurumu Ki Udotrogo Kenapa kamu itu yang bodoh. bicarakan aku bodoh? Karena setidaknya kau bisa bercermin dari Bung Laga. Sekarang Bung Laga sudah menjadi Bung Laga jadi cermin buat kami. Iya, Hah? itu suatu cermin. Cermin kesusahan. Kesusahan. Kita hidup di dunianya hanya sementara. Dia mengejar suatu akhirat. Sekarang Bang Udin tidak mau tahu lagi tentang Bung Laga. Mau mati, mau ini masa bodoh. Dia bukan bersama kami lagi. Hah? Lah, kalau kalian memang tidak mau tahu lagi dengan keberadaan Bung Laga, tapi yang jelas saat ini Bung Laga sudah kembali ke jalan. Jangankan Bung Laga, sekelas Bos Mahesa saja sudah kami tinggalkan. Kalau Mahesa kami pun tidak peduli. Kenapa? Karena Mahesa itu memang tidak memiliki kekuatan, jadi tidak kami khawatirkan. Dan kalau tidak tahu, dia sekarang sudah tidak punya uang lagi, Pak Datuk. Makanya kami tinggalkan. Itulah kehidupan. Makanya aku katakan kepada diriku, ya, kita hidup ini di dunia ini, Gusti Allah yang mengatur. Jadi Bung Laga ada bersama kau sekarang. Ya, setidaknya Bung Laga ini sudah kembali ke jalan. Jadi setiap orang yang sudah berkiprah di dunia kebaikan, insya Allah dia akan mendapatkan suatu kedamaian. Aku pesan, Pak Datuk, Apa itu? kalau Bung Laga ikut dengan kau, banyak-banyak suruh minum susu. Badannya itu udah rentah. Ya, Ah. itu rentah karena kalian semua. Bagaimana tidak rentah dengan kalian? Kalian bersekutu dengan setan. Dengan kami, dulu badannya sehat. Sekarang Bang Udin lihat, badannya Sekarang wajah dia berseri-seri, badannya penuh dengan cahaya-cahaya Allah, cahaya apa? cahaya kehidupan. Cahaya kesusahan. Tidak ada kesusahan, Bang Udin. Kalian hanya bersekutu dengan uang, dan roh-roh jahat seperti Mak Lampir. Maka kalian banggakan itu Mak Lampir. Makanya kami bersama Mak Lampir saat ini. Untuk apa, Bang Udin? Mak Lampir itu adalah orang jahat. Kami ingin mendapatkan segala-galanya dari Allah. Kekuatan, kepuasan. Kau puas dengan tidur dengan nenek-nenek seperti itu? Di mata kau, Itulah dirimu. Mak Lampir itu seorang nenek. Semakin engkau berhubungan badan dengan Mak Lampir, maka semakin badanmu akan habis. Apa kau bilang?
Bang Udin berhubungan. Iya. Bang Udin tidak pernah. Tapi Uyut yang selalu bersama Malampir. Makanya kau contohlah gurumu itu, Uyut. Kau lihat Uyut. Hah? Sudah kurus, hah? Pendek. Mempeng. Bahkan dia akan lebih pendek lagi apabila dia terus berhubungan badan dengan Mak Lampir. Ya memang kemauan dia. Ya, silakan. Bang Udin tidak mau melarang. Yang penting Bang Udin tidak mau. Hanya demi kekuatan kalian halalkan segala cara. Sesungguhnya semua ilmu itu adalah Allah yang memiliki segalanya. Maka semakin kau menyembah Allah SWT, maka akan mendapatkan segala. Ini sudah sore. Silakan kau cari. Bagaimana aku mendapatkannya lagi 71? Sudah kau buang nih, Pak. Ya cari lagi lah. Tambah, cari sendiri sama Kau kau. memang sengaja menghambat perjalanan. Aturan aku tadi setidaknya aku sudah mendapatkan obat. Tapi karena langkahku kau tahan di sini. Dengar Madatu ya. Kau tidak akan mampu mengobati jalan sama. Ingat. Silakan kau cari. Silakan. Karena waktu sudah mengizinkan lagi. Ini semua gara-gara diri. Kalau tidak gara-gara diri, aku mungkin sudah mendapatkan semuanya. Tapi langkah perjalanan kau terhenti karena dirimu. Wah! Setan kau. Kau memang biadab. Kau memang sungguh biadab. Kalau tidak karena dirimu, aku mungkin sudah mendapatkan 71 lembar obat. Wah, kau sudah hebat sekarang. Hebat. Aku tidak bercermin dengan kehebatan. Aku tidak hebat. Aku Allah yang paling hebat di dunia ini. Tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Berkasar dengan kau Madatu. Tapi kau telah menyerang aku tadi. Tapi ingat, semua itu gara-gara diri. Kalau kau tidak menghalangi perjalananku, mungkin aku sudah mendapat. Ini mau kamu dan Allah Akbar. Wah! Hop! Kurang ajar kau. Jangan pergi kau. Jangan pergi. Kurang ajar kau. Baik. Apa maksud? Aku belum kalah. Ini mau kau. Hop! Hop! Wah! Hebat kau apa ini? Hebat. Ini mau kau. Hop! 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 Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Kurang ajar. Kau yang kurang ajar. Kurang ajar. Maju kau. Tunggu kau. Dasar setan. Allah Akbar. Bagaimana mungkin? Tapi